Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat podcast semua, kembali lagi bersama saya Marsha Chelsea Amara di Oase, obrolan asik seputar sekolah. Nah, di edisi kita kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah kepala sekolah kita, yaitu Bapak Wahyono SPDMM. Halo Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik ya Pak, sehat nih. Nah, Sobat Podcast, kita undang kembali beliau karena sesuai dengan tema kita nih, memperingati tentang sosok pahlawan. Mengawali pertanyaan pembuka pertama nih Pak. Jika kita melihat tanggal hari ini, yaitu tanggal 10 November, kira-kira ada apa sih Pak dengan tanggal 10 November ini? Ya, untuk kita tentunya sebagai siswa-siswi sudah tahu gitu ya, bahwa tanggal 10 November adalah merupakan Hari Pahlawan Nasional, anak-anak sekolah seperti itu. Saya yakin tahu semua. Iya. Okay. Semoga aja nih ya Pak, teman-teman di rumah nggak ada yang lupa nih kalau hari ini tuh adalah Hari Pahlawan Nasional. Wah, ternyata 10 November ini memperingati Hari Pahlawan loh Sobat Podcast. Apa punya sejarah tersendiri di balik tanggal 10 November ini Pak? Ya, mungkin dari Bapak Ibu guru yang mengampu dan studi sejarah bahwa tanggal 10 November 1945 itu terjadi pertempuran arek-arek Surabaya di bawah pemimpin yaitu Bung Tomo. Jadi semangat untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi terjadi di Surabaya tanggal 10 November itu 1945. Jadi seperti itu ya Pak. Jadi 10 November itu bukan hanya semboyan tentang Hari Pahlawan, tapi di balik itu adalah hari di mana para pahlawan-pahlawan kita mempertahankan negara Republik Indonesia ini ya Pak. Wah. Ternyata 10 November ini sangat memiliki sejarah tersendiri ya. Selain sejarah tadi, adakah makna tersirat dari Hari Pahlawan ini Pak? Karena saya sebagai generasi penerus bangsa masih awam nih Pak mengenai hal ini. Jadi makna yang tersirat bagi kita semua, terutama generasi penerus bangsa, marilah kita menghargai jerih payah pahlawan yang telah berusaha, berjuang dan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia, yaitu dengan mengisi kemerdekaan yang telah kita nikmati selama ini, terutama bagi anak-anak kami yang pelajar, tentunya mengisi kemerdekaan ini dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi seperti itu. Seperti itu. Ya. Oh ya, berbicara dengan penerus bangsa nih Pak. Nah, kan banyak tuh Pak, faktanya lebih banyak orang-orang yang lebih mengidolakan orang luar daripada di negara sendiri. Itu menurut Bapak gimana ya Pak? Ya, memang saat ini karena kemajuan teknologi ya, seperti HP sudah hal yang biasa, sehingga semua anak-anak itu memanfaatkan teknologi tersebut, dan mungkin juga ada yang mungkin sedikit kurang baik, terutama bahwa yang untuk pahlawan ini kadang-kadang anak-anak belum mengenal gitu ya, dan bahkan kadang-kadang ditanya siapa idola pahlawan negara Indonesia, ini kadang-kadang nggak tahu. Apalagi ditunjukkan foto-fotonya kadang-kadang juga nggak tahu menyebutkan pahlawan itu namanya siapa. Dan yang lebih tahu misalkan karena dia mengidolakan selebritis ataupun tokoh-tokoh misalnya pemain sepak bola dari luar negeri, sementara pahlawan yang ada di dalam negeri tidak tahu. Padahal di situ bahwa kita harusnya selalu bersyukur berkat perjuangan pahlawan kita bisa menikmati kemerdekaan seperti Bung Karno, kemudian Bung Hatta, pahlawan yang di bidang pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, itu perlu kita perkenalkan pada anak-anak semua ya, pada kesempatan ini, terutama pada Hari Pahlawan ini. Jadi seperti itu. Wah, jadi diharapkan nih ya, untuk memperingati Hari Pahlawan ini bisa mengingatkan lagi kepada siswa-siswi baik di luar maupun di dalam sekolah ini untuk lebih mengenali lagi nih siapa sih pahlawannya yang udah memerdekakan negara kita ini. Tidak hanya semata-mata hanya yang diidolakan saja.
Wah, oke. Jika kita hubungkan dengan zaman yang sekarang ini nih Pak, sosok seperti apa sih Pak yang bisa dikatakan sebagai seorang pahlawan? Ya tentunya banyak sekali ya untuk pahlawan yang saat ini, mulai dari Bapak Ibu guru juga Iya, termasuk pahlawan. iya pahlawan yang tak dikenal Kemudian tuh terus tanpa tanda kemudian tanpa jasa. jasa, kemudian ya TNI Polri yang menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dan ketertiban yang ada di masyarakat. Kemudian sampai petani pun juga bisa dikatakan sebagai pahlawan. Kenapa? Karena dari petanilah kita bisa menikmati makanan atau Iya, yang disalurkan oleh petani. Tadi juga termasuk pahlawan juga. Termasuk tenaga kesehatan kemarin pada saat pandemi COVID-19, iya, medis sebagai yang sangat garda di dibutuhkan depan, gitu ya. Pak. Jadi bertaruh nyawa untuk artinya menolong terutama yang kena wabah COVID atau virus 19. Nah itu juga termasuk pahlawan juga. Jadi Ya. jadi pahlawan itu tidak hanya yang dari Tidak berjuang iya, mengangkat senjata gitu iya, ya. tidak Nggak hanya yang seperti berjuang itu. mengangkat senjata, Ya, seperti tapi itu. dari orang-orang yang memiliki hati bukan hanya untuk dirinya sendiri, Iya. tapi buat orang banyak. Iya. Jadi itu Seperti rela itu. berkorban gitu ya. Ya, yang rela Seperti itu. berkorban ya Pak ya. Nah, selanjutnya pasti Sobat Podcast di rumah ini penasaran nih bagaimana cara agar kita menghargai pahlawan di momen hari peringatan ini Pak. Ya, di momen hari peringatan pahlawan ini tentunya kita memperingati atau upacara ya, dimana untuk tahun 2002 ini temanya pahlawanku idolaku, kalau nggak salah seperti itu. Iya. Nah, mudah-mudahan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional ini kita semua mengingat kembali jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tentunya kita selaku generasi penerus bangsa menjaga rasa kesatuan dan persatuan bangsa ini dan mengisi kemerdekaan ini. Jadi seperti itu. Seperti itu ya Pak. Jadi dengan cara belajar tuh dengan ya. sungguh-sungguh Ya. agar bisa mempertahankan negara kita ini yang tidak hanya dengan bermain HP aja, tapi kita harus bisa tuh tidak hanya menggunakan, tapi semoga aja kita bisa membuatnya gitu. Nah, oh iya Pak, saya sering mendengar nih istilah seperti guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Apa maksud dari istilah tersebut Pak? Bahwa Bapak Ibu guru itu adalah merupakan pahlawan tanda jasa karena berkat jasa dari Bapak Ibu guru, terutama anak-anak bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung, dan bahkan banyak alumni-alumni kita yang sudah menjadi pejabat itu adalah jasa dari Bapak Ibu guru, di mana Bapak Ibu guru tidak mendapatkan tanda jasa misalnya bintang enggak, tapi yang jelas Bapak Ibu guru yang memiliki pengetahuan yang disampaikan ke siswa-siswi sehingga siswa-siswinya menjadi berhasil menjadi orang-orang yang peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap nusa dan bangsa, mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, sehingga negara kesatuan Republik Indonesia ini semakin hari semakin maju, dan terutama anak-anakku yang ada di SMA Negeri 1 Merajawa, mudah-mudahan semuanya baik-baik gitu ya. Jadi bisa gitu. Jadi kesuksesan seorang siswa itu adalah arti dari guru adalah pahlawan tanpa jasa itu tersendiri. Tepat dengan momen Hari Pahlawan ini Pak, apa harapan atau keinginan Bapak terhadap generasi penerus bangsa, terutama untuk siswa-siswi Semarajaku ini Pak? Untuk anakku Semarajaku, mudah-mudahan bisa menjiwai daripada arti pahlawan itu sendiri, yaitu memiliki rasa cinta tanah air, rela berkorban, kemudian tidak mementingkan kepentingan sendiri, tetapi adalah kepentingan bersama. Nah, sehingga anak-anakku bisa secara bersama-sama membangun SMA Negeri 1 Merajawa ini menjadi lebih baik lagi, dan tentunya dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan anak-anakku semua
bisa berhasil dan sukses seperti itu. Amin. Semoga aja ya kita dapat menerapkan nilai-nilai dari pahlawan itu sendiri. Wah, nggak terasa nih kita udah di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Wahyono SPDMM atas kehadirannya kembali di ruang podcast ini. Semoga tidak bosan-bosan untuk selalu menghadiri ruang podcast ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan belum terlalu luas ya, karena ya insya Allah seharusnya guru sejarah mungkin yang lebih mengerti tentang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi motivasi bagi anak-anakku semua. Terima kasih juga. Nah, sebelum kita menutup podcast kali ini, ada satu kutipan dari Bapak Jenderal besar kita, Bapak Sudirman. Nah, robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih. Akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang akan aku hadapi. Nah, jadi sobat podcast di rumah, kutipan tersebut mempunyai arti bahwa kita tetap harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini dengan berbagai cara tanpa memandang siapa lawan yang harus kita tuju. Jangan terlalu santai di masa sekarang ini karena kita tidak tahu siapa musuh kita yang akan datang. Nah, saya Marsha Chelsea Amara pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.